Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Guys, saat kita mempelajari market structure, itu sejatinya kita sedang mempelajari arah tren yang sesungguhnya guys. Betul ya? Nah, setelah kita riset secara mendalam ya guys ya, ada 4 elemen struktur market. Yang pertama adalah pullback. Nah, ini sudah kita pelajari. Yang kedua, internal structure. Kita kenal simple structure ya. Ini kita juga sudah pelajari. Yang ketiga, external structure. Advance ya. Ini yang kita kenal no inducement, no setup. Nah, yang keempat ini sebenarnya sudah sempat saya singgung ya guys ya di beberapa video, di grup juga. Yang keempat ini struktur utama. Nah, struktur utama inilah itu adalah tren yang sesungguhnya guys. Sebenarnya kalau kita sudah menguliti yang external structure ini guys, nomor 3 ini, kita akan sangat mudah ya untuk memahami struktur utama. Sebenarnya kita entry hanya menggunakan pola ini ya, advance market structure ini, itu sebenarnya sudah bisa ya. Tapi kalau kita memahami struktur utama itu jauh lebih baik. Oke, untuk refreshment kita pelajari 2 model ini dulu ya. Yang sebelah kiri ini adalah simple structure ya. Jadi hanya impulsif, pullback, impulsif, pullback, impulsif. Nah, ketika impulsif terjadi, ngebreak dimulainya pullback dari sini itu break of structure. Ini juga ya. Berbeda dengan advanced market structure ya. Jadi ketika ini turun ya, low ini itu sebagai inducement ya. Nah, ini sudah saya standar bakukan ya. Tidak perlu swing low ya, tapi pullback terdekat ya. Teman-teman pasti tahu bedanya. Nah, ketika sudah mengambil inducement, itu adalah siap-siap untuk follow trend ya. Ini kan naik, kesininya itu, turunnya itu adalah retracement. Oke, sekarang untuk bisa membedakan, jadi seperti ini. Ini ya, sebelah kiri turun di break. Ini kan namanya change of character. Ya guys ya. Sekarang lihat sebelah kanan. Saya lingkari ini. Ya. Dengan ini. Nah, ini sama ya guys ya. Nah, kalau kita hanya tahu simple structure, maka setelah break ini ya, kita tunggu pullback, kita akan lanjut sell. Kayak gitu. Karena sudah ada change of character ini. Gitu ya. Tapi ternyata tidak. Yang sering terjadi adalah harga malah naik dalam case ini. Nah, ini advance market structure. No inducement, no setup. Gitu. Teman-teman yang lama sudah pasti memahami ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur utama ya. Jadi sebenarnya struktur utama ini adalah external structure tapi data lampau, data di sebelah kirinya gitu. Kenapa? Karena di dalam range external structure itu ada pola external structure juga gitu. Langsung ke chartnya ya guys ya. Kita belajar dari atas ini ya guys ya. Jadi sebelah kiri jangan dihiraukan dulu ya untuk bahan pembelajaran ya. Sebentar. Sekarang kita akan menggambarkan external structure-nya ya, no inducement, no setup. Dia turun, pullback, turun, pullback lebih tinggi daripada pullback terdekat ya, maka ini low valid. Low valid ini di break ya. Ini menjadi high valid. Dia turun, pullback, kemudian ada low yang lebih rendah daripada ini ya. Kemudian dia naik. Ini pullback terakhirnya. Ya, ini menjadi low valid. Oke. Dari sini ini harus turun ya untuk ngebreak ini tugasnya. Gitu ya. Follow trend ya. Turun, masih sweep, masih gagal. Belum menjadi bos yang sah ya. Ini terus dia berusaha. Nah, ini coba kita cek dulu ya. Ini yang harus di body break ya. 1688 ya.
Kemudian ini sebentar. Close-nya 17-11. Berarti lebih tinggi. Belum mampu body break. Ya. Jadi belum sah. Nah, dia naik. Ini masih aman ya. Calon high validnya ya. Dia turun baru ini body break. Berarti di sini high yang valid. Oke. Nah, dari bawah sini ya, dia naik ya, mencari inducement. Inducementnya mana? Ini bukan. Ya, karena ini masih inside bar. Ini bukan. Ini juga inside bar. Ya, inducementnya di sini. Ya, berdekatan dengan high valid. Ya. Oke, sampai sini dulu guys. Ini ya. Ini adalah batas high valid. Jika nantinya dia di break, dia menjadi apa? Real choke. Sehingga trennya sudah berubah. Bias harganya sudah berubah. Gitu. Ya. Nah, dia naik, dia hanya sweep. Lalu ternyata dia break. Ini ya. Otomatis ini menjadi low valid. Ini high validnya. Gitu. Ya, karena mengambil inducement ini. Gitu loh. Ya, ini sebagai inducement tadi. Oke, sampai sini saya harap teman-teman sudah mudah ya untuk memahami ya. Jadi strukturnya low, high, low, high, low, high, kemudian break. Ya, jadi yang dot-dot ini itu adalah level validnya. High dan low valid itu penentu trennya guys. Gitu loh. Ya, jadi selama high valid yang terakhir ini nggak di body break, nggak mampu di break, artinya bias tetap turun dalam case ini gitu. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Nah, ini ya guys ya. Dari titik yang paling rendah ini naik ke atas ini ya guys ya. Itu ternyata ada pola external structure guys. Coba perhatikan. Ini ya. Naik kemudian turun. Coba ternyata ada pullback di sini. Pullback yang diambil. Kalau kita ingat pola external structure advance ya, kita akan seperti ini. Sebentar ya. Saya bedakan, saya kasih orange ya. Nah, ya. Dari sini ya, turun. Ini adalah sebagai inducementnya. Kemudian ini adalah bosnya. Setelah bos ini, ya candle bullish ini, dia turun, nggak mampu ngambil inducement lagi, dia naik, turun, masih belum mampu, naik, turun. Nah, di sini ya guys ya, ini kan sebagai inducement. Nah, gini guys, setelah ini inducement ya, berarti kan high yang di sini tadi itu valid dalam perspektif kenaikan ini. Ya. Jadi kalau ini turun, terus teman-teman melihat, oh ini ada demand nih, order block atau apapun itu, ya entry point. Kemudian teman-teman buy di sini. Nah ternyata, oh kok malah turun? Dia nggak mampu bikin bos lagi. Nah, jika teman-teman masih ada yang sering mengalami seperti itu, berarti selamat. Teman-teman akan mengetahui struktur utama itu sebelah kirinya ini gitu. Jadi range kuatnya ya itu ini yang terakhir, high-nya. Ya. Jadi
kenaikan ini ya guys ya, saya kasih gini ya biar enak ya lihatnya ya. Nah, struktur eksternal ini guys, ya, itu hanyalah retracement. Ya, hanyalah counter trend. Jadi, ini batas validnya. Walaupun sampai di ekstrim, selama dia nggak body break, biasnya tetap sell guys. Nah, inilah struktur utamanya gitu loh. Jadi, di dalam range sini ya, saya kasih ini ya. Nah, di dalam range ini ya, itu ada pola external structure gitu loh. Nah, dulu guys ya, kalau saya belajar no inducement no setup, saya sempet stres guys. Saya sempet ngeyel gitu loh. Ngeyelnya itu gini. Saya menggambar struktur ini. Oh, ini ada struktur eksternal. Nah, ini turun. Nah, ini sudah valid nih. Ya kan? Kemudian saya dapat demand yang bagus ini. Saya entry di sini. Naik. Seneng dong. Ternyata turun. Gagal. Nah, di sini setelah saya riset benar-benar, ternyata masih ada struktur yang besar polanya ya. Jadi struktur utama itu struktur data lampau gitu loh. Coba saya visualisasikan seperti ini ya, untuk mudah melihatnya ya. Ini Nah, yang hitam bold ini ya, saya tebalkan ini, itu struktur utamanya guys. Jadi external structure ini ya, itu hanyalah retracement, counter trend gitu. Jadi di sini kesimpulannya, ternyata kita harus mengerti apakah ini adalah follow trend. Kalau kita menganggapnya iya, pasti kita akan buy di sini. Tapi kalau kita menganggapnya tidak, ya, ini masih dalam bias sell, maka kita akan terus mencari sell gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya ini sudah saya jelaskan sangat terperinci ya di Masterpiece ya. Masterpiece 1 dan Masterpiece 2. Bang, yang sebelah sini kan lebih tinggi ya, dia swap ya. Jadi strukturnya gimana? Apakah ini batal atau gagal? Ya enggak apa-apa, gini aja enggak apa-apa guys. Jadi yang penting kan kita sudah mendapatkan bos di sini. Sehingga ini adalah batas terakhirnya nanti. Ya, ini harus di body break. Nah, dari sini ya, ternyata dia di body break sini. Nah, inilah trennya berakhir gitu loh. Ya, jadi trennya sekarang naik gitu. Saya harap sih teman-teman tidak bingung ya untuk membedakan antara external structure dan struktur utama. Struktur utama itu hanyalah external structure di data lampaunya gitu ya. Sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus mengerti mana itu retracement, counter trend, mana itu follow trend. Follow trend itu ya follow struktur utamanya. Nah, kalau ke atas ini itu namanya counter trend walaupun polanya external structure gitu. Ya. Saya membedakan ini supaya saya pribadi lebih mudah memahaminya. Nah, saya berharap teman-teman juga nggak usah bingung ya mengenai struktur utama ini. Oke, satu contoh lagi ya. Oke, ini di GU ya guys ya. Nah, kita melihat dari bawah sini ya, naik ke atas ya. Nah, kan seperti ini. Oke, kita mulai dari bawah aja ya. Ini sudah saya tandai ini apa namanya? External structure-nya ya. Ini valid mengambil inducement ya, turun di break. Oke. Kemudian dari sini ini ya. Nah, dari sini turun, ambil inducement, ya, di break. Ini low validnya. Oke. Nah, gini aja. Nah, ini batasnya. Kemudian,
ini naik, turun, ambil inducement ya. Kemudian high valid ini di break. Oke, sekarang ini batas yang baru. Jadi trennya masih naik. Oke. Nah, ini guys, naik nggak ada inducement yang diambil ya. Ini inducementnya, coba cek sini ya, 26122. Kemudian ini 26123. Nah, belum ngambil ya. Ini lebih tinggi ya. Berarti ini tidak valid. Ternyata ini di break. Ada high yang lebih tinggi. Nah, high lebih tinggi ini turun, cukup pullback terakhir. Ya, ini high valid. Oke. Nah, dari sini dia turun. High valid, low valid. Kayak gitu ya. Berarti ini adalah struktur eksternalnya, ya. Lalu, nah ini guys yang seru guys. Perhatikan. Dari sini ya, dia turun, pullback, turun, pullback, turun. Sebentar, ini ini sidebar. Dari sini naik, nah ini ya. Ini sebagai inducement ya. Oke, naik ya. Kemudian turun. Dan lihat. Break. Ya. Sorry guys, sebentar. Kita cek ini dulu ya. Supaya kita tidak salah menentukan market structure-nya. Ini 26109, 26113. Oke, berarti betul ya. Ini lebih tinggi, bukan lebih rendah daripada ini ya. Ini naik sampai ambil inducement ini. Kemudian low ini guys ya di body break. Nah, kayak gini ya guys ya. Jadi kalau dari atas ini low ambil inducement ya, sudah menjadi low valid, kemudian low valid ini di break. Nah, ini berarti high validnya. Ya kan? Secara external structure ya, advanced structure. Sekarang dari bawah sini. Dia naik, ambil inducement ini, berarti ini valid. Jadi, turun, naik, turun. Nah, naiknya ini dia kemudian turun, ngebreak ini. Nah, ini guys. Menjadi bos ya. Ini adalah high validnya. Nah, apakah kita boleh trading hanya external structure seperti ini? Ya boleh. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jika kita mengetahui struktur utama, nah ini guys, trading range yang besar ini ya, sebelumnya ya, sebentar. Contoh market kanan ini belum terjadi ya. High valid, low valid, high valid. Betul ya? Bentar. Nah, sampai sini ya. Ini ambil inducement ya. Turun. Nah, sampai sini high valid. Nah, ini kan struktur eksternal. Nah, di dalam struktur eksternal ini ternyata ya ada struktur eksternal juga gitu loh. Tapi struktur eksternalnya ini itu adalah retracement gitu loh. Counter trend. Struktur utamanya, tren utamanya itu uptrend. Nah ya, uptrend gitu. Jadi selama low ini belum di body break, bias masih buy. Gitu loh. Ini adalah level penting guys. Gitu. Ini standar bakunya gitu. Nah, coba setelah bos ini ya, kemudian naik ke atas ya, terus naik. Nah, kita mendeteksi ini adalah high validnya ya. Kemudian ini ada anggaplah supply, ada high valid. Berarti ini adalah
entry yang tepat karena sudah berada di ekstrim. Contoh seperti itu ya. Nah, anggaplah seperti ini. Jadi ketika naik ya, kita kan sell untuk melanjutkan ini external structure ke bawah ini ya. Tapi ternyata gagal. Dia ngebreak guys. Ya, dia masih naik. Nah, itu kenapa? Ya karena struktur utamanya, bias utamanya itu buy. Nah, bagi yang mengerti ini, dia akan buy di sini. Ini ada demand. Nah, demand ini di ekstrim. Dia akan buy di sini gitu loh. Contoh anggaplah ketinggalan ya, dia naik, kemudian turun, masih ada demand ya, mengambil orderan yang terakhir ya, istilahnya kayak gitu ya. Dia masih akan buy di sini jika kita mengerti struktur utama. Gitu guys, ya. Nah, saya harapkan teman-teman tidak perlu ini ya, bingung mengenai struktur eksternal ya. Jadi coba saya kembalikan yang tadi ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung soal struktur utama ya. Struktur utama itu hanyalah external structure di data lampau ya. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau ada external structure, apakah external structure itu adalah counter trend dari data yang lampau gitu. Nah, ketika sudah memahami sampai fase struktur utama, nah sudah komplit sudah pengetahuan teman-teman soal market structure gitu guys ya. Saya rasa sampai di materi ini guys, itu sudah lengkap guys pembelajaran kita SMC The Series ya. Saya nggak tahu apakah ini seri terakhir ya, seri ke-7 berarti ya. Dan semua rangkuman tentang pola market structure, the real market structure, itu sudah saya jelaskan di seri masterpiece ya guys ya. Jadi saya rasa sudah lengkap semua. Saya nggak tahu apakah masih ada lagi yang belum saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Nanti saya cek. Jika ada pertanyaan yang saya rasa membutuhkan sebuah materi, nanti akan saya coba buatkan ya guys ya. Nah, SMC The Series ini boleh teman-teman kembangkan sendiri ya. Mungkin teman-teman cari standar bakunya sendiri, enggak apa-apa ya, enggak masalah. Saya mengencourage teman-teman untuk bisa membuat metode sendiri gitu loh, membuat setupnya sendiri. Saya hanya ini ya guys ya, berusaha membantu menganalisa market sehingga kita tahu biasnya kemana. Kita tahu kita entry itu kita sedang follow trend atau sedang counter trend. Oke, terima kasih ya guys ya buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Boleh di like jika bermanfaat, dislike aja jika tidak bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.